Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 13 Mei 2021, Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Referensi renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudari terkasih, sering orang berkata, masa lalu merupakan dasar pijakan bagi kita di masa kini menuju ke masa depan. Demikian juga ketika kita membuka lembaran baru, akan meninggalkan lembaran lama dan tetap terukir sebagai sejarah dalam peziarah hidup kita. Akan tetapi bukan berarti bahwa harapan kita akan berakhir. Justru setiap lembaran kehidupan kita yang baru merupakan suatu harapan baru. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya sebagai ungkapan iman kita pada Kristus yang dimuliakan, melainkan juga merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk menyadari bahwa Yesus taat pada Allah Bapa dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Kini kita diajak untuk bersaksi dalam keterbukaan akan penyelenggaraan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini, perpisahan kadang dipahami dan diartikan sebagai sebuah kenyataan yang membuat orang tidak akan berjumpa lagi. Namun, tidak seperti peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Peristiwa ini dimaknai sebagai harapan bahwa Kristus akan kembali dan menyertai perjalanan kita umatnya sampai akhir zaman. Kita diajak untuk berdiri dan memberikan kesaksian bahwa kita adalah satu tubuh dan satu roh. Hendaknya ikatan ini tidak menjadikan kita pribadi yang suka membandingkan, membeda-bedakan, tetapi saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Kita diajak untuk mewartakan Injil kepada setiap insan ciptaan Tuhan melalui tindakan-tindakan nyata dalam karya dan aktivitas kita setiap hari. Kita dipanggil dan diutus untuk menghadirkan Roh Tuhan itu lewat tindakan-tindakan sederhana seperti sapaan, senyuman, dan solidaritas dengan yang membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan-bacaan hari ini, ada dua hal yang dapat kita maknai sebagai inti dari tugas perutusan dari Tuhan. Pertama, selain para murid Yesus, untuk kita saat ini, kembali kita diingatkan bahwa harus pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Artinya, kita harus berani keluar dari diri kita sendiri dan mau melihat sesama di sekitar kita. Ini merupakan sebuah perintah. Keluarlah dari dirimu sendiri, keluarlah dari kenyamanan diri dan keluargamu, dan lihatlah sesama di sekitarmu. Sadarlah bahwa kamu tidak sendiri, tetapi masih ada orang lain di sekitarmu. Kedua, setelah keluar dari diri sendiri dan pergi, tugas yang harus kita lakukan adalah mewartakan kebenaran dan keselamatan kepada setiap orang yang kita jumpai dan mengajak mereka melalui perbuatan-perbuatan baik kita agar mereka pun senantiasa berjalan pada kebenaran menuju kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dua inti tugas perutusan di atas nampaknya tidak mudah. Oleh karena itu, Tuhan menjanjikan Sang Penolong, yakni Roh Kudus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dengan jelas menulis mengenai karunia Roh Kudus ini. Karunia Roh Kudus inilah yang hendaknya dipelihara agar kesatuan kita sebagai pengikut Kristus pun dapat terpelihara. Karunia Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita
untuk sampai pada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah yang menyelamatkan. Semoga Tuhan memberkati.